Teman-teman, saya ingin menyampaikan informasi terkini mengenai proses hukum. Sebenarnya saya tidak mau sedetail ini, tapi banyak yang DM saya di Instagram baru saya. Karena Instagram yang lama saya sudah di-report. Ada beberapa yang follow kembali ke Instagram saya yang baru. Instagram saya yang lama itu di-report pun mereka fitnah bahwa saya kabur, saya takut gitu. Padahal mereka yang report dan hilang. Saya menyampaikan video ini tujuannya adalah memperjelas. Karena beberapa teman, beberapa followers minta saya menyampaikan kabar terkini. Sebelum saya menyampaikan kabar terkini, karena saya mengikuti proses hukum ini dan jadi belajar juga, oh ternyata proses begini. Saya ingin sharing dulu ke kamu mengenai proses hukum, tahapan-tahapannya. Nah, setelah saya jelaskan, baru nanti saya kasih tahu saya di tahapan ini nih, gitu loh. Jadi kalau kita melaporkan seseorang, kita bikin laporan, oke? Setahu saya yang saya alami itu nggak langsung, karena mungkin polisi sibuk, harus diperiksa dulu lah, harus digelar dulu lah, dan lain sebagainya. Di saya pribadi, itu 2 atau 3 minggu setelahnya, baru ada jawaban bahwa ini sedang diproses. Tapi saya tanya-tanya kepada yang lain, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, bahkan ada yang sebulan. Saya tuh dipanggil untuk istilahnya itu diwawancara sebagai pelapor, klarifikasi. Saya dipanggil yang pelapor. Jadi kalau kita melapor, yang nanti duluan dipanggil itu bukan yang dilaporkan. Kamu sebagai pelapor dimintai klarifikasi, kronologinya gitu loh. Dan waktu kamu dipanggil, sudah termasuk di dalamnya kamu harus membawa bukti, menyertakan bukti. Buktinya berupa apa? Dalam hal ini kan ITE. Saya kan melaporkan dia soal UU ITE. Dia mendistribusikan DM editan, kisah-kisah palsu yang tidak pernah ada sama sekali. Saya kaget banget kok bisa segitunya saya tuh difitnah. Saya buktikan, saya print semua story-nya. Nah, saya dipanggil dong, saya udah tuh dipanggil, diklarifikasi. Lalu saya juga hadirkan saksi. Kamu laporan, yang kedua kamu akan dipanggil untuk klarifikasi, kronologi, penyertaan bukti, dan lain sebagainya. Lalu polisi akan minta menghadirkan saksi. Di kasus saya diminta membawa 2 saksi. Saya nggak tahu kalau di kasus lain. Saya nggak berani mengatakan karena ilmu saya nggak nyampe. Saya hanya menyampaikan yang saya alami. Saya diminta menghadirkan 2 saksi. Lapor, dipanggil untuk klarifikasi dan penyertaan bukti, pemanggilan saksi. Kalau bukti dan saksi dianggap kuat, maka polisi akan membuat surat pemanggilan kepada terlapor. Nah, itu prosesnya begitu. Saya itu sepanjang di rumah aja saya Google, saya belajar hukum gitu loh. Karena saya buta hukum, saya nggak ngerti. Saya belajar, saya buka Google, baca-baca, dan lain sebagainya. Terbitlah surat pemanggilan kepada yang terlapor. Beliau udah dipanggil tuh, tolong dibaca dulu. Jadi di surat ini bahwa dinyatakan sudah dimulai penyidikan. Jadi di kepolisian itu ada 2 tahap, ada lidik, ada sidik. Lidik itu penyelidikan, sidik itu penyidikan. Awal mulanya saya sebagai orang awam juga, apa bedanya lidik sama sidik gitu loh, awalnya begitu. Tapi ternyata berbeda. Lidik itu penyelidikan, dilidik dulu, diklarifikasi, dicari tahu dulu. Nah, begitu sudah naik sidik, penyidikan, sidik itu sudah lebih dalam. Sudah penyidikan, sudah disidik. Itu sidik sudah level kedua setelah lidik. Setelah sidik baru nanti akan ditetapkan keputusan penetapan tersangka atau tidak gitu loh. Nah, ini surat saya tanya-tanya ke pengacara saya tanya kepada orang yang ngerti hukum. Ini sudah sidik. Saya tanya ke penyidik, ini boleh nggak saya upload? Oh boleh, itu hak Anda. Nah, ya udah saya upload. Nah, setelah terlapor dipanggil, apa tahapan berikutnya? Polisi akan mengundang ahli. Dalam kasus ini ada 3 ahli. Ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa. Jadi proses hukum itu tidak mudah. Untuk nanti penetapan tersangka atau tidak, setelah terlapor dipanggil, itu ada di antaranya yang namanya meminta pendapat ahli. Ahli itu siapa sih? Biasanya mereka menyurati ke kampus-kampus. Ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE, ya. Nah, penetapan ahli saya nggak tahu apakah kampus yang menentukan atau polisi menentukan atau ada kredit-kreditnya. Ahli itu dikatakan ahli itu kalau pendidikannya apa, itu saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Yang penting mereka memanggil ahli. Biasanya dari kampus katanya. Ahli-ahli itu yang nanti akan memberikan informasi kepada polisi. Nah,
Saya sudah di tahapan mana? Saya sudah di tahapan di mana yang saya laporkan, orang yang saya laporkan, yang memfitnah saya, yang mendistribusikan chat-chat palsu, kisah-kisah palsu, DM-DM editan, dia sudah dipanggil. Nah ini kok lama? Karena di masa-masa seperti ini untuk manggil ahli nggak gampang. Ahli-ahli itu mungkin pada nggak mau keluar rumah, kan di rumah aja gitu loh. Nggak mudah. Andai kata misalkan ini nggak corona, nggak lagi wabah begini, tentu saja manggil ahli gampang. Nah, Mas, gimana kabar yang terlapor, yang saya dilapor gini. Waktu itu kan beredar tuh bahwa saya mangkir dari panggilan dan saya kabur. Saya nggak merasa dipanggil sama sekali loh. Fitnah itu benar-benar luar biasa, sampai saya difitnahin, saya kabur. Saya itu dilaporkan bukan soal pelecehan seksual, sama sekali. Saya dilaporkan soal pasal yang mengenai, saya nggak hafal ya, pasal yang mengenai bahwa tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin seolah-olah mempunyai izin. Saya malah sangat tidak sabar untuk segera dipanggil. Saya mau tunjukin ini surat izin saya, hitam di atas putih. Ini surat izin sah praktek saya. Saya sangat tidak sabar, untuk apa saya kabur? Entah apa motivasi mereka ya. Instagram saya yang 600.000 followers, mereka report dan hilang. Cara nge-report mereka adalah tentang pornografi, bahwa IG saya mengandung pornografi. Ya ampun, Anda yang menjadi follower saya, menjadi saksi, saya nggak pernah posting pornografi sama sekali. Apa kabar orang-orang tertentu yang feed-nya mengandung hal-hal tersebut? Ya, saya nggak usah sebut nama lah. Saya sudah hubungi Instagram, sedang diproses, karena memang pengaktifan kembali itu butuh waktu. Nah, saya bikin akun-akun baru. Akun-akun baru saya itu pun di-report dan hilang. Nah, akun yang terakhir saya ini yang nggak hilang, karena mungkin mereka sudah merasa terlapor, mereka takut, mungkin. Gini loh, hai bro dan sis yang memfitnah dan mendistribusikan fitnah. Apa sih tujuan kalian mereport akun saya untuk apa sih? Supaya saya nggak bisa klarifikasi gitu. Supaya saya dianggap kabur gitu. Supaya netizen tahu saya kabur gitu. Karena waktu itu, waktu akun saya yang Deddy Susanto PJ di report dan hilang, salah satu di antara mereka ada yang posting tuh bahwa saya kabur, saya hilang, buktinya IG-nya hilang. Kalau nggak salah besok Lambe Turah posting bahwa akun saya itu di-report dan hilang. Ada bukti bahwa akun saya dihilangkan karena report tentang pornografi. Waktu itu di posting Lambe Turah, langsung beberapa jam kemudian salah satu dari mereka yang memposting bahwa saya kabur menghilangkan akun, itu dihapus postingannya. Oh iya, selagi saya ingat soal Meirin. Ini masih banyak orang mengecam saya nih. Jadi kalau lu bener, ngapain lu ngedit wanita Thailand seolah-olah dia bikin klarifikasi mewakili Meirin? Gini loh ceritanya, saya tuh sudah pernah tulis di website ya, di deddysusanto.com. Gini, saya ulangi lagi deh. Waktu itu kan Meirin sudah mengaku, dia posting tuh berupa tulisan di feed dan story-nya. Tapi orang-orang memfitnah saya, oh akun Meirin dihack ya, Mas Didi ngehack akun Meirin sehingga dia ngaku ya. Saya DM dia, Meirin bikin video dong, bikin video supaya orang percaya gitu loh. Meirin ini saya nggak pernah ketemu sama sekali, DM pun nggak pernah. Saya DM pun hanya karena meminta pengakuan dia. Kita tuh nggak pernah DM-an loh, kenapa kamu fitnah saya? Akhirnya dia ngaku berupa tulisan. Netizen tidak puas, menganggap saya hack akunnya untuk mengakui. Kamu bikin video dong, saya mau upload dan mereka tahu saya nggak nge-hack akun kamu. Datanglah video. Saya pikir ini dia, karena di foto-foto juga ini mirip dengan foto-foto yang dia posting. Saya posting dong beberapa jam kemudian. Oh mas, bohong ya, ini foto wanita Thailand loh. Saya tuh ditipu Meirin. Saya pikir itu adalah video dari Meirin, saya posting. Saya nggak seujon ya, cuman saya merasa begini, saya tuh dijebak. Jangan-jangan saya dijebak, kasih aja dia video ini. Nanti kita bilang bahwa ini dari wanita Thailand, kita akan jebak dia bahwa dia mengedit. Saya difitnah dalam segala sisi, luar biasa. Jadi yang dia ngelaporin saya belum dipanggil sama sekali. Kok bisa belum dipanggil mas? Apakah polisi sibuk? Bisa jadi polisi sibuk, lagi corona begini kan. Tapi bisa jadi juga ya, bisa jadi dia sebagai yang melaporkan belum mendatangkan saksinya, belum mendatangkan bukti yang cukup. Bisa jadi karena sampai yang terlapor dipanggil itu adalah tahapan setelah yang melapor udah diklarifikasi, bukti sudah disertakan, saksi sudah dipanggil. Itu yang saya baca di Google. Kenapa saya bisa duluan diproses? Karena saya duluan lapor. Kan yang selama ini kalian tahu kan dia ngelaporin saya dulu tuh. Saya ngelapor duluan. Kenapa kalian nggak tahu saya ngelapor? Ya gimana kalian tahu IG saya di take down? Apa sih tujuan kalian tuh mereport akun saya supaya hilang, supaya saya nggak bisa klarifikasi gitu, supaya saya nggak bisa mengabarkan kabar terkini begitu? Saya
Saya nanya, bukan memberikan statement. Saya lapor duluan, lalu oleh media dipelintir bahwa Deddy Susanto lapor balik. Ya ampun, pusing pala Pokemon. Wong saya lapor dulu kok. Gitu loh. Proses lapor itu nggak secepat yang kalian pikir. Lapor hari ini, besok diproses hukum yang bersangkutan. Nggak bisa. Kamu dipanggil, polisi minta saksi, polisi minta bukti, mereka proses, sekian hari, sekian minggu, saya nggak tahu. Kemudian yang dilapor akan dipanggil. Setelah itu mereka akan panggil ahli kalau berkaitan dengan ITE ini. Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Diproses, mereka gelar, nanti itu ada proses, akan dipanggil sekali lagi yang dilaporkan. Ahli-ahli sudah berhasil diundang untuk dimintai informasinya. Nanti akan ada lagi pemanggilan sekali lagi kepada yang terlapor, yang dilaporkan, dipanggil lagi. Dia akan diwawancara lagi, si terlapor ini. Polisi akan menanyakan beberapa hal yang mungkin belum lengkap informasinya, atau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pasca ahli memberikan informasi terhadap proses ini, terhadap informasi-informasi baik bukti, saksi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah akan ada penetapan dia bukan tersangka atau dia tersangka. Dari situ, ketika andai kata dia ditetapkan sebagai tersangka, nanti baru polisi menyerahkan ini kepada kejaksaan. Nah, dari situ baru pengadilan, sidang dan sebagainya gitu. Saya juga berharap proses cepat selesai, karena nggak gampang jadi saya dituduh sedemikian rupa. Padahal saya sangat menghormati wanita. Yang saya laporkan ke dia adalah mengenai UU ITE, pencemaran nama baik dan manipulasi data elektronik. Kenapa ada pasal tentang manipulasi data elektronik? Karena di MDM itu editan. Wanita-wanita yang saya nggak kenal, DM pun nggak pernah, tiba-tiba muncul percakapan kami gitu loh. Kamu harus tahu ya teman-teman, jangankan DM, jangankan WA, video pun bisa diedit. Yang saya lapor nggak cuma dia, orang-orang yang ngaku saya lecehkan, yang kebetulan saya udah tahu namanya. Saya cek di DM aja nggak pernah sama dia. Kok bisa gitu? Saya laporkan juga. Mengapa saya tidak pernah mau dipanggil di TV? Banyak yang ngundang saya ke TV untuk klarifikasi, banyak banget. Trans TV berkali-kali, Hotman Paris Show mau ngundang saya juga. Tapi kenapa saya nggak mau memenuhi panggilan di TV? Karena gini, netizen kalau lagi dikotori oleh fitnah pikirannya, saya mau klarifikasi sampai mulut saya doer juga percuma. Tapi nanti ketika sudah ada penetapan di hukum, siapa yang salah, sudah ada keadilan, saya enak ngomong. Karena sekarang kamu nggak butuh penjelasan saya, kamu nggak butuh klarifikasi saya. Yang kamu butuh apa? Ini khusus kamu yang netizen-netizen yang hobinya menghakimi, hobinya ngejudge. Apa yang kamu butuh? Kamu nggak butuh klarifikasi, kamu butuh apa? Kamu butuh menghakimi, kamu suka menghakimi soalnya. Jadi tunggu sampai polisi nanti menetapkan sesuatu, sampai keadilan di pengadilan dinyatakan, baru saya siap masuk ke media. Tapi memaafkan ya memaafkan. Kalau dia minta maaf, oh saya maafkan, pasti. Tapi kalau dia bilang, Mas tolong dong dicabut laporannya, damai aja kita, no, tetap lanjut. Karena ini pendidikan hukum, pendidikan. Kalau anak-anak kan pendidikannya di TK, SD, SMP. Tapi kalau orang dewasa pendidikannya di lembaga pemasyarakatan aja. Supaya lisan, pikiran, dan perasaannya dimasyarakatkan. Supaya nggak ngomong-ngomong kotor, nggak memfitnah. Saya melanjutkan proses hukum ini untuk menyelamatkan orang-orang di dunia ini yang adalah korban fitnahan juga. Ada loh beberapa orang yang menjadi korban fitnahan dan kemudian bunuh diri. Kasihan loh mereka. Saya ingin mengurangi angka-angka ini dengan memberikan pendidikan kepada orang tertentu. Dunia melihat, sehingga dunia itu ketika mau posting apa mikir-mikir. Ingat, jarimu harimaumu. UU ITE itu jelas loh. UU ITE itu jelas. Kamu nggak bisa bohong, oh saya nggak pernah posting. URL-nya ada. Walaupun HP-mu nanti dijual, HP-mu bilangnya kecebur di danau lah, kecebur di sungai lah, kecebur di empang lah, URL itu nyata, dicek lokasi di mana. URL itu adalah bukti nyata. Jadi hati-hati dengan UU ITE, supaya nanti kalian itu hati-hati dalam nge-tweet, posting Instagram, apapun di sosial media, supaya jangan menyakiti orang lain tidak bersalah. Kabar-kabar yang nggak jelas jangan diteruskan. Kasihan orang-orang yang difitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi tunggu dulu, orang yang benar dan yang tugasnya belum selesai tidak akan terbunuh. Tuhan yang akan bela, Tuhan akan memberikan keadilan karena tugasnya belum selesai. Enggak semua orang yang difitnah akan mati.
Semua orang yang difitnah akan jatuh. Karena ada satu kekuatan yang lebih besar dibanding kekuatan orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan dia, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya buat dukungannya selama ini. Buat kamu para followersku yang masih dukung aku sampai sekarang, yang masih berbaik sangka, aku bikin IG baru selalu di follow lagi. Thank you banget. Kamu orang-orang yang berhati suci, berhati mulia, hatimu indah, nggak termakan fitnah, hatimu suci. Aku doakan dimudahkan bahagiamu. Karena orang yang hatinya indah seperti kamu, masa depannya juga akan indah. Amin. Ini doa dari orang yang terzolimi loh. Semoga terkabul ya. Sampai jumpa ya. Mohon doanya, semoga semua proses hukum ini lancar.